Tes recording on. Oke, kedengar semuanya? Sekarang kita lanjutkan di soal yang ke-111 dari 180 soal. Kita bacakan ya. After reviewing proposal for a large-scale product development project, vendor X and Y are equally qualified to deliver both the hardware and software. The project manager believes the hardware should be developed with a traditional project management approach, but the software might be better suited to an agile framework. What is the best course of actions? Jadi setelah mereview dari proposal soal tentang large scale dari product development projectnya, vendor X dan Y secara bersama-sama adalah yang merupakan yang sudah qualified untuk mendeliver baik hardware maupun softwarenya tersebut. Dan project manager percaya bahwa hardware harus di-develop dengan traditional project, sedangkan softwarenya di-develop dengan agile framework katanya. Apa yang harus langkah apa yang secara tepat harus dilakukan? Nah, apakah menghubungi contract with the vendor X, kontrak dengan vendor X untuk hardware, sedangkan dengan vendor Y untuk software menggunakan metodologi yang sama, each. Ya. Contract with vendor X for both hardware and software and require an agile framework for entire project. Enggak, karena ini salah satunya. Ini dia agile malah buat entire. Contract with the vendor Y for both hardware and software require a waterfall approach for the entire project. Salah juga. Contract with either vendor X or vendor Y for both hardware and software and utilize a master services agreement. Jadi pilihannya jatuh pada yang D di antara semuanya. Kita lihat justifikasinya. Apa itu master service agreement dan X dan Y untuk kontrak dari hardware dan softwarenya. Jadi in this case katanya untuk government agreement yang mana itu menggunakan master service agreement atau MSA digunakan untuk vendor dari seluruh engagement yang ada dengan adaptive POC yang dialamatkan atau digunakan secara appendix atau secara supplementary-nya untuk setiap pekerjaannya. Jadi begitu. Makanya masih ada tetap menggunakan si master service agreement tersebut. Oke, nomor 112. While performing monitoring and controlling activities, the project manager discover inconsistencies between the project management plan and the project actual performance. She now needs to determine corrective action to minimize the impact of the inconsistency on the project. In what project document would she have to document the inconsistency and would look to add to review them? Jadi saat performing atau saat sedang mengerjakan monitoring dan kontrol aktivitas, seorang project manager melihat bahwa ada inkonsistensi antara project management plan dengan actual performance-nya. Dia itu mengetahui bahwa itu memerlukan sebuah corrective action katanya untuk meminimize impact dari inkonsistensi terhadap project-nya. Dari project dokumen apa yang harus dilengkapi untuk inkonsistensi tersebut dan review-nya. Apakah itu dengan quality report? Apakah itu dengan, kalau quality report itu berhubungan dengan kualitas ya. Kalau change log ini dia secara automatically ada kalau ada perubahan. Assumption log berarti itu ada pada saat dia awal mula itu project dimulai atau planning. Jadi bukan ini. Dan issue log itu berarti yang saat ini sedang dikerjakan. Itu di issue log itunya di review. Jadi pilihannya adalah D. Terus untuk selanjutnya ada di 113. You are a senior project manager who is mentoring a newly promote project manager. Anda adalah senior project manager yang untuk mentoring dari project manager yang baru.
Anda menstate bahwa dia memiliki recurring argument katanya. With her project team and he's having difficulty control her own temper. Jadi temper ini kayak amarah gitu atau emosi, dan dia sangat kesulitan untuk mengkontrol dari emosinya tersebut. Dan situasi seperti ini akan membuat toxic environment terhadap project team dan akan menyebabkan berbahaya terhadap pemenuhan dari project untuk kesuksesan pemenuhan project. Dan advice apa yang harus Anda lakukan terhadap si project manager baru tersebut? Apakah dengan improve leadership skill? Bukan, dia emosional ya. Develop emotional intelligence. Bisa jadi ya ini, apakah dengan studi conflict management? Konflik itu tidak relate. Ada hubungannya kalau misalnya ada konflik tapi tidak relate secara direct. Apakah dengan introduction, recognition, dan reward? Jawaban yang paling tepat adalah karena memang dia berhubungan dengan emosional, berarti dia harus mendevelop dari emotional intelligence. Jadi harus diarahkan emosionalnya tersebut ada di waktu dan tempat yang tepat gitu. Terus nomor selanjutnya 114. PMO Steve in traditional waterfall project management has hurt you. As an agile practitioner, to guide the organization and transformation to agile, after completing an initial assessment of the organizational culture, you have realized that many of the stakeholders are resistant to change. What is your best course of actions? Jadi PMO telah yang untuk PMO yang menggunakan traditional waterfall project telah meng-hire Anda sebagai agile practitioner, meng-guide dari organisasi tersebut untuk mentransformasi ke agile. Setelah melengkapi dari initial assessment dari organizational culture Anda menyadari bahwa banyak dari stakeholder adalah resisten untuk berubah gitu. Jadi masih banyak yang tidak setuju atau tidak sepaham. Apa yang harus Anda lakukan untuk solusinya? Apakah dengan memprovide training to ensure the employee are more highly specialized? Ini lebih ke technical ya kalau specialized tersebut. Apakah dengan transitional project to agile at the same time? Bisa ya, secara transisi. Tapi apakah itu cukup diperlukan? Nah, harus dilihat juga nih kebenarannya. Lalu seek high level executive willing to champion the cause. Apakah yang D, ensure the work is decomposed into silos. Nah, justru ini kalau into silos berarti ini salah, kebalikan gitu. Jawaban yang paling possible adalah antara B dan C. Namun kalau yang B itu masih perlu diperdebatkan karena tidak semua project bisa ditransisikan ke agile. Jadi harus lihat dari case per case-nya. Jadi yang possible adalah high level eksekutifnya untuk memastikan dia mengikuti sebagai champion untuk transisi ke agile culture tersebut. Next. Nomor 115. The latest software released to the customer in the first project phase is full of defects. The customer is angry and demand that the development of the new release, which is planned to be delivered in the second phase, is much more transparent. The customer want to see the team's result more regularly and without very long development interval in between. Which of the following could the project team introduce in the second phase to better comply with the customer demand, katanya. Jadi pada rilis software yang terakhir kepada customer, pada project fase yang pertama adalah banyak sekali defect-nya, error-nya gitu. Dan customer sangat marah dan menginginkan untuk development rilis yang baru. Nah, walaupun itu sudah direncanakan untuk di-deliver pada second phase, pada fase yang kedua, akan lebih transparan dibanding yang sebelumnya. Dan customer juga menginginkan timnya untuk secara reguler dan tanpa
terlalu lama without very long development interval in between-nya gitu. Jadi selain ingin cepat ke rilis yang baru, mereka juga ingin cepat, jangan terlalu lama kepada rilis yang baru tersebut. Dan which of the following could the project team, bagaimana si project team itu dapat mengenalkan second phase itu agar lebih better comply, agar sesuai dengan ekspektasi si customer keinginannya itu, customer demand. Pilihannya adalah ada di cadence with regular time box ya. Ya, agar sesuai dengan time box ini berarti schedule-nya berhubungan dengan waktu. Dan ini regular dan frequent retrospective. Apakah dengan optimization at the level of each individual team member? Ini tidak ada korelasinya each individual team member dengan outcome yang kita cari. Apakah dengan test driven development practice? Bisa ya. Incremental delivery using backlog? Bisa ya. Apakah dengan limiting the number of change before the software is released? Bukan, berarti possibly jawabannya adalah di A, B, D, dan E. During the project execution of a high priority project, previously identified risk is realized, katanya. The project manager send an email to the risk owner and receive an automated response indicating that this individual will be out the country on vacation for the next 2 weeks. The risk owner did not disclose a backup contact to use during the interim. What should the project manager do first? Katanya. Selama project eksekusi untuk high priority project, sebelumnya diidentifikasi adanya risiko katanya bahwa terhadap project tersebut. Dan project manager mengirim kepada risk owner, mengirim email kepada risk owner dan menerima bahwa dia menggunakan automated response bahwa dia sedang ke luar negara untuk vacation atau cuti kurang lebih selama 2 minggu. Dan risk owner tidak memiliki backup kontak selama dia sedang keluar tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh project manager? Apakah dengan capture problem the issue into resolution register? Apakah dengan update communication management plan? Apakah dengan submit change request? Apakah record the information in the issue log? Jawaban yang paling possible sebenarnya ada di A ataukah di D. Tapi pilihan jatuhnya pada di D. Bukan pula submit change request karena ini ada risk owner yang harus melakukannya. Update communication management plan ini sebenarnya bisa jadi untuk eskalasi ke atasnya once di risk owner tidak bisa. Tetapi ini kalau tidak dipilih berarti harus terlebih dahulu risk owner mengetahui. Dan pilihannya ada record the information-nya saja di issue log tersebut. Kita lihat justifikasinya. The issue log is a project document where all issue are recorded and tracked katanya. The problem described by the questions should be recorded in the issue log along with other pertinent information including to whom the issue is assigned. From there, katanya dari sana, the issue should be monitored and tracked to ensure resolutions. Jadi sebagai resolusi bahwa itu memang harus di-record information di issue log agar pada saat si risk owner itu kembali, dia akan langsung melakukan solve the problemnya ataukah di submit change request dan lain sebagainya. Nomor 117. As a project manager, you recently completed a project team performance appraisal and a previously unknown competency gap in a technical skill was uncovered, which need to be addressed. What should you do next? Sebagai project manager, Anda baru saja menyelesaikan dari project team performance untuk penilaiannya, dan previously dan sebelumnya diketahui bahwa adanya kompetensi gap di technical skill yang tidak bisa di cover gitu, which need to be addressed, yang mana itu harus segera diselesaikan. Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan implement risk response plan for the risk? Bisa ya. Apakah dengan conduct unplanned training to address the competency gap? Ini lebih possible. Apakah dengan consult the training management plan? Ataukah dengan let go of the staff who have technical skill gap? Sebenarnya bisa jadi ini.
Tapi untuk yang tim tersebut, dia dengan mengadakan unplanned training to address the competency gap, karena lebih direct solusinya. Nomor 118, to ensure that lesson learned are captured and documented throughout the project life cycle, the project manager create the lesson learned register. Untuk memastikan lesson learned itu tercapture dan terdokumentasi selama project life cycle tersebut, project manager sedang membuat sebuah lesson learned register. What project management process being performed? Apa yang sedang dilakukan pada proses project management tersebut? Apakah dengan direct and manage project work? Apakah dengan monitor dan control project work? Apakah dengan manage project knowledge? Apakah create lesson learned? Kalau berbicara tentang lesson learned, berarti ini ada aspek yang berhubungan dengan manage project knowledge. Itu dia jawabannya. Nomor selanjutnya, 119. You and the project management team have been vigilant about observing. Vigilant itu jadi sedang waspada gitu. Management team memiliki kewaspadaan untuk observing different aspek dari berbagai aspek yang berbeda dari project untuk memastikan project itu progress sesuai dengan yang direncanakan as planned. Currently, you are using performance data generated during project execution to determine if the status of overall project risk has changed. Dan menggunakan performance data untuk mengenerate selama project eksekusi itu untuk determine jika status dari overall project risk itu sudah berubah. Jika project asumsi itu valid, maka secara contingency reserve untuk cost atau schedule harus melakukan perubahan, modifications. Dan jika tidak, itu akan membuatnya, and if project strategy remain valid. Dan jika tidak, itu akan membuatnya menjadi valid. What process you are performing? Apa yang sedang Anda kerjakan tersebut? Apakah itu plan risk response? Itu merencanakan. Ini bukan rencana ya, karena ini sudah di area tengah karena ada proses kata-kata observing different. Dan ini progressing as plan, berarti plan-nya itu lampau dan itu plan-nya sudah plan manajemennya sudah dilakukan. Apakah itu monitor risk? Oke, kita keep dulu. Apakah itu plan risk management? Bukan plan juga. Oke, apakah itu identify risk? Identify risk itu tahapan pertama. Jadi possible jawabannya adalah di B, yaitu monitor risk. Nomor 120, a project manager is leading an agile research and development project. The project team is using a diagram which break down the cause of an identified problem into discrete branch to determine the main cause of the problem. Which diagram might the project team be using in these situations? Dan jadi seorang project manager memimpin penelitian dan development project menggunakan agile. Project team tersebut menggunakan diagram yang mana itu membreakdown, menurunkan causes, penyebab, dan identifikasi permasalahan yang mana itu menyebabkan discrete dari branch atau dari cabang yang untuk mendetermine penyebab utamanya sehingga diketahui penyebab utamanya dari problem yang ada. Diagram mana yang akan digunakan untuk situasi seperti itu? Apakah Pareto, apakah matrix, apakah tornado? Nah, kalau cause and effect atau ini adalah YY diagram atau Ishikawa diagram yang digunakan. Oke, sudah 121 recording, saya off dulu di 10 soal dulu. Terima kasih.